warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa mala'ihi wattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birashadid wa ma amru fir'auna birashid wa ma amru fir'auna birashid yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah yawmal qiyamati fa'awradahumun nar yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa bi'sal wirdul mawrud wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sal rifdul marfud bi'sal wirdul mawrud sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian jadi Bapak Ibu, qiraah kita, tatap kita, semoga yang membaca, yang menirukan, yang mendengarkan kita semua dan keluarga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kekhilafan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sehat? Bapak Ibu, salah satu hukum tajwid atau qiraah itu ada yang namanya al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu berhenti, al-ibtida mulai. Artinya di mana kita berhenti dan dari mana kita memulai. Ini memang salah satu ilmu, namanya ilmu tajwid. Tidak mudah Bapak Ibu, karena memang tidak semua ayat ada tanda-tandanya. Tidak semua ayat ada tanda-tandanya. Kapan berhenti, kapan mulai. Yang sudah ada, yang pasti gamblang cetok, ya angka-angka ayat itu. Angka-angka ayat itu. Ya 1, 2, 3 sampai sekian. Nah, kadang-kadang karena kondisi, kondisi berhenti sebelum
wakaf, tempat pemberhentian. Karena apa? Nafasnya. Nah, apalagi memandu bacaan, sehingga kita berhenti di tengah jalan. Oke. Nah, karenanya kita harus tahu di mana kita memulai kembali. Nah, itu karena nggak ada tanda-tandanya. Yang ada tanda wakaf, Bapak Ibu, ya, ada huruf mim kecil. Apa namanya itu? Apa wakaf apa namanya? Mim kecil di atasnya kan? Nah, apa namanya itu? Apa? Ibu yang ngasih? Ada mim kecil, ada lam kecil, betul nggak? Ada qaf lam ya pilih. Apa? Pilih. Ada shod lam ya sili. Betul? Ada khili, ada sili. Bukan lili, mau lili. Ya. Ada hanya tanda titik-titik. Kita titik-titik tiga. Nah, ada dua biasanya. Nah, Bapak Ibu, ini macam-macam tanda wakaf. Pilih. Al-waqfu aula, lebih baik berhenti. Itu pilih. Ya. Sili, lanjut lebih baik. Berhenti boleh, tapi lanjut lebih baik. Itu sili. Kalau pilih sebaliknya, ki itu qaf, waqaf. Li aula, berhenti lebih baik. Itu pilih. Kalau sili, lanjut lebih baik. Nah, itu tanda wakaf pilih sili. Ada tadi titik tiga. Nah, apa itu namanya? Salah satu Bahasa tajwidnya. muakanah. Muakanah. Mu'anaqah. Ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Gitu. Nah, atau dzalikal kitabu la raib. Betul? Ya, la raib betul, fihi betul. Kalau berhenti dua-duanya jangan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. La raib fihi. Itu namanya megah-megah bacanya. Ya. Itu namanya mu'anaqah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini Pak Respon memang tidak mudah, tapi tadi doa kita moga-moga kekurangan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus ngerti maknanya juga, perutnya di mana, okay? Halo Bu, Ibu, mau ngaji betul? Ngaji apa namanya? Taksin betul? Tak kabari mau? Di Naumat hari ini punya ustadzah bersanad asli dari Arab. Paham Quran dengan? Ya, betul Ibu. Kemarin pada tanggal 6 kemarin kita punya guru dari Mesir. Itu suaminya udah setahun yang lalu, Dr. Ahmad Abdul Ati suaminya. Dari luar biasa Pak Ibu. Acara SMA doktor gelarnya. Doktor ajar asli Pak. Kemarin Bu, Ibu, istrinya datang. Ya, dan 3 anaknya. Namanya Ustazah Asma. Ya, Asma. Dia punya sanad qiraah luar biasa. Nah, punya ijazah lesson Al-Sib dari Azhar dan punya sanad ya qiraah sama. Mau Bu? Mau? Yang bayar larang Bu. Enggak. Bu, itu ada Bu di pondok. Di pondok saya pasrahi untuk mengelola yang program Tahasus Putri. Dan kita punya Tahasus Putri SMA 3 tahun hafal Quran. Mau? Ibunya mau, anaknya mau. Gitu Pak. Ya, bapaknya mau, ibunya mau, anaknya nggak mau. Kita cari yang bapak ibunya mau, anaknya
Ya, saya hanya cerita Ibu ini tadi katanya tahsin badar ya. Masya Allah ya, bukan sayangnya, memang itu perempuan ini Bu ya. Kalau laki-laki kita pada merah Pak, tapi perempuan ditinggal di pondok keluarga. Ya, Dr. Abdul Ahmad Fatih dan istrinya Asma pun sudah menghadap saya Bapak Ibu. Masya Allah. Halo Bu, apa? Subhanallah ya. Quran kalau dihafal 30 juz bolak-balik Bapak Ibu ya. Dengan qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Wadduha itu satu. Ya itu satu. Wadduhai pokoknya. Gitu. Subhanallah ya. Jadi itu tadi Ibu yang mungkin nanti Umi bisa silakan kita bawa ke sini ya. Kenalan dengan Ibu yang hari Rabu ya. Tapi masak-masak dulu Bu. Semangat Bu ya. Saya rendang pedesan nanti ya. Baik Bapak Ibu, monggo kita lanjutkan kajian surah Hud ayat 96 sampai 99. Ibu Bapak kembali ke kisah para nabi-nabi. Kisah para nabi-nabi. Pertama Nabi siapa? Masih ingat? Nabi Nuh. Kedua Nabi siapa? Nabi Lut. Ketiga Nabi siapa? Nabi Soleh. Ketiga empat Nabi siapa? Syuaib kemarin. Sebelumnya ada Hud juga. Sekarang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Ustaz, kok kisah terus toh? Nah, iyalah. Halo Pak. Kok kisah terus? Ya. Bapak Ibu, saya matur. Saya ngaji yang di sana Bu, di Pogung Al-Kausar itu. Dulu Qadar Allah ya. Itu dari belakang terus. Kan kita mulai kan juz amma. Di belakang terus. Setelah juz amma selesai, Ustaz ambil saja. Dari belakang. Dulu maksud saya Bapak Ibu, karena yang lain anak itu dari depan. Dari depan. Anak dari depan, Al-Baqarah, Al-Kausar dari belakang. Ketemu di tengah-tengah Bapak Ibu. Nah, kemarin itu surat Al-Ankabut khataman. Alhamdulillah. Khatam tafsir Bu. Pramono Waco. Kenapa? Dua kelompok pengajian. Dari belakang Al-Kausar, dari depan anak sudah khataman. Alhamdulillah. Yang di belakang kemarin Bapak Ibu, kayaknya Nur Sewu kayaknya Ustaz, kok cerita terus ya ayatnya ya. Memang gilirannya belakang begitu. Nah sehingga Bu dikasih selingan. Apa? Bu dikasih selingan. Apa itu hukum-hukum? Nah kemarin kita coba hukum waris sudah selesai. Kemarin lagi hukum munakahah baru kita mulai. Nah mereka bosan tadi. Kok cerita ceritanya. Nah urutannya begitu kok. Ya. Dulu dia sudah hukum-hukumnya, tapi sudah lupa kelihatannya. Betul kan? Al-Baqarah, An-Nisa kan hukum semuanya. Ya. Sekarang giliran sudah kisah-kisah. Nah, karena ini Bapak Ibu kembali ke kisah para nabi. Kemudian apa tujuannya? Ini yang penting. Allah berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-A'raf. Ceritakan, kisahkan kisah-kisah itu. Jadi Allah yang ketiga Bapak Ibu. Muhammad ceritakan, kisahkan apa? Al-qasasa, kisah-kisah. Kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan semuanya. Kenapa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berpikir. Apa? Mikir. Pikir apa? Ya pelajaran di balik itu. Kenapa? Semua kisah ada pelajarannya. Nah, ibrah. Ada ibrahnya, ada pelajarannya. Tentang apa? Kehidupan. Apa Pak? Kehidupan. Kehidupan apa? Macam-macam. Termasuk kehidupan dalam berdakwah. Kehidupan berdakwah. Suka dukanya berdakwah. Lika-likunya berdakwah. Bagaimana seorang itu mendakwahi ayahnya? Kisah siapa?
Bagaimana seorang itu mendakwai anaknya? Siapa? Seorang mendakwai suaminya? Siapa? Aisyah. Oh. Asia mendakwai. Halo Bu. Seorang itu mendakwai wani. Berani. Ya, itulah kan. Ya, ini pelajaran penting Bapak. Ini luar biasa. Kenapa? Kita sebenarnya wajib berdakwah. Wajib apa? Berdakwah. Itu. Kenapa agama itu harus dipelajari, diamalkan, didakwahkan. Ini penting. Di apa? Jadi dengan Bapak, nggak cukup hanya ngaji tok. Pulang nanti berdakwah. Pulang nanti berdakwah. Bersatu. Udah saya bawa istri, mendakwai anaknya. Halo, anaknya dibawa enggak? Makanya itu dakwah. Kenapa kita baca kisah banyak pelajaran, termasuk pelajaran bagaimana kita berdakwah sebagai para dai-da'iyah. Ustazah, orang Jawa. Ustazah, siapa? Jadi kan semuanya Ustazah. Ustazah belasan tahun kan masuk ke Ustazah. Halo Ustaz. Halo Ustaz. Ustaz siapa? Ya Ustaz. Keren. Ustaz Bambang Hirawati. Oh, Ustaz Respul. Masya Allah. Ustaz apa guru atau Ustaz itu? Kayaknya bagaimana? Ustaz itu guru. Jangan semuanya guru. Di guru di. Oke, ini ngerti. Ya. Jadi kenapa banyak kisah? Kenapa kita mengambil pelajaran? Memang sudah pelajaran Nabi Nuh, bagaimana mendakwai anaknya, Masya Allah. Gitu. Berikutnya Nabi Hud. Berikutnya Nabi Lut, bagaimana mendakwai istrinya. Pak, halo Pak. Gak mudah loh Pak. Hah? Apa? Gak mudah. Oh, susah katanya. Gak mudah mendakwai istri Bapak. Betul gak? Kenapa? Yang pernah tahu kan istri. Kita pernah tahu. Ayo sholat alan dengan nonton TV baik dulu sholat. Di wong-wong atur. Tidak mudah, gitu Pak. Jawab siapa? Apalagi mau bongkok nonton belanja di wasu. Apalagi di tanggal tua. Apalagi di tanggal tua. Di tanggal tua. Cocok Pak. Di tanggal. Gak mudah mendakwai istri. Apalagi mendakwai suami ya Pak. Mau wedok gitu. Soalnya gitu kan. Termasuk mendakwai anak Pak. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Mendakwai anak Pak. Masya Allah. Gak mudah. Dulu mudah. Kenapa? Hanya main layangan paling engklek. Bentik Pak gitu. Di luar sana Pak. Belum ada listrik, betul nggak? Mari pulang dewi, kenapa gelap? Betul nggak? Sekarang malah nggak keluar Pak, di rumah terus. Betul nggak? Di rumah terus anteng Pak. Di kamar. Nggak minta makan. Betul Bu? Lupa makan, lupa main, lupa macam-macam Pak. Kenapa? Ya Allah, Bapak Ibu. Ya, jadi kembali kepada kajian kenapa kisah. Karena ada pelajaran. Faksusil fasasok la'allahum yatafakkarun. Sampaikan kisah itu agar mereka berpikir. Hari ini kita akan memikir Bapak Ibu belajar dari kisahnya seorang Nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mendakwai penguasa. Kalau Pak, dakwah siapa? Berani. Bubuan Pak. Dakwai penguasa. Itulah Bapak. Halo Pak. Jihad yang paling afdal. Jihad paling afdal. Mendakwai penguasa. Yang paling berat. Ya. Paling berat Pak. Iya betul. Itu jihad yang paling afdal.
afdalul jihad, jihad yang paling afdal adalah qaulul haqqi, ucapan yang benar, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang zalim. Gimana Pak? Halo Pak? Iya Pak? Gimana? Enggak, itu di negara Konoha. Ya Allah Pak. Itulah kisahnya siapa? Nabi Musa. Apalagi Bapak Ibu, apalagi si dai ini, pendakwa ini merasa berhutang budi. Wah. Betul nggak Pak? Nabi Musa berhutang budi nggak? Iya. Kenapa? Karena diasuh. Ya kan? Kenapa? Diasuh. Disekolahkan, dikasih beasiswa. Orang orang ini. Karena kamu ada Pak? Persis Pak, masya Allah. Kalau cocok ya cocok. Tidak cocok enggak. Memang begitu. Kebetulan kita hari ini pas kisahnya Nabi Musa. Ini Ustaz tuh nyocok enggak? Kita urut terus gitu. Enggak sengaja pas cocok alhamdulillah. Pak ya. Ya enggak cocok ya. Nah, rumah saya lah kok orang ya. Subhanallah. Jadi kita bagaimana mendakwai para penguasa seperti kisahnya Nabi Musa. Bapak Ibu nggak usah koordinator, nggak bisa sih Pak cerita tentang kisah ya. Baik, Nabi Musa Bapak Ibu salah satu nabi dan itu Nabi Ibrahim ya. Diutus Allah, ditugasi Allah berdakwah di salah satu negeri namanya Mesir, negeri kelahiran sana ya, menghadapi penguasa namanya Fir'aun dengan rakyatnya yang namanya rakyat bangsa Koptik, di bahasa Inggrisnya Pak. Koptik. Q-O-P-T-I-K. Koptik. Itu bahasa Inggrisnya Bu. Bahasa Arabnya Qibti. Apa? Qibti. Inggrisnya Koptik. Ya. Sehingga ada nama Maria Qibtiyah. Karena dari bangsa Koptik. Itulah Fir'aun. Bapak Ibu, loh, Nabi Musa kan Bani Israel, betul. Nabi Musa Bani Israel. Kenapa? Dari Bani Israel. Bapak Ibu, sebelumnya biar dong ini ada Nabi Yusuf, betul nggak? Nabi Yusuf. Di mana Nabi Yusuf sebelumnya? Di Babilonia, di Irak. Di mana? Kemudian Bapak Ibu, singkat cerita Nabi Yusuf kita ada rekayasa pembunuhan, kita dimasukkan sumber oleh saudara-saudara, dan ditemu oleh seorang pejalan musafir. Akhirnya Bapak Ibu masuklah ke Mesir. Cerita masuk ke mana? Mesir. Ceritanya kemudian temulah dengan namanya Al-Aziz, penguasa Mesir, sampai naik jabatan menjadi penguasa Mesir. Gitu. Nah, setelah kemudian Bani Israel kemudian Nabi Musa itu lah. Dari Nabi Musa Bani Israel, dari Nabi Ibrahim Qibti, Koptik beda lagi. Tapi kemudian Bani Israel bercampur dengan bangsa Koptik di Mesir. Dan Nabi Musa berdakwahnya dua kaum, Bani Israel membaur, Koptik dengan Bani Israel. Dua kaum ya. Itu singkat tentang siapa Nabi Musa, lahir dari Bani Israel, baru sudah dilarung, kemudian ditemukan ya di pemandiannya Fir'aun, akhirnya diasuh oleh keluarga Fir'aun. Siapa Fir'aun itu Bapak Ibu? Fir'aun itu adalah
gelar penguasa Mesir pada waktu itu. Bukan nama, itu adalah gelar, lakop. Ya, penguasa Mesir pada masa itu. Dan masa sebelumnya bukan Fir'aun namanya. Pada masa Nabi Yusuf bukan Fir'aun. Yusuf di Mesir, Musa di Mesir. Pada masa Nabi Yusuf namanya Al-Malikul Aziz. Al-Malik Al-Aziz. Kita itu penguasa Mesir pada masa Nabi Yusuf. Maka ada Imra'atu Aziz. Imra'atu Aziz. Siapa pun namanya ku? Yulaikha. Bukan Yulaikha, Yulaikha. Khafatha ya kha. Ya. Namanya Imra'atu Aziz. Karena penguasa namanya Al-Aziz. Masa Nabi Yusuf. Masa Nabi Musa namanya Fir'aun. Itu Pak. Jadi Fir'aun bukan nama, tapi itu gelar penguasa di Mesir. Siapa namanya? Banyak ulama yang berbeda. Ya. Pada masa Nabi Musa namanya Ramses II. Ramses II itu pun juga khilaf, pada berarti itu anaknya Ramses II, bukan Ramsesnya itu. Gak penting. Okay. Yang pasti Nabi Musa diutus di Mesir untuk berdakwah kepada siapa? Fir'aun dan para penguasa dari kaum Koptik, kaum Kiptia. Lalu firman Allah SWT, walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi wattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna bi rasyid. Sebelumnya tolong baca terjemahnya dulu Pak Bambang. Ya. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat mukjizat kami dan keterangan yang nyata. Iya. Lanjut. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi justru mereka mengikuti perintah Fir'aun. Iya. Padahal perintah Fir'aun sama sekali bukanlah perintah yang benar. Bagus. Iya. Lanjut. Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, Ya. lalu membawa mereka masuk neraka. Itulah seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Pasti. Ya. Lanjut. Terakhir. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini di dunia, Ya. dan kelak di hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diserahkan. Pasti. Innalillah. Bapak Ibu, itu lagi singkat padat semuanya ini. Kita ulangi dari awal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Wa laqad, dan sungguh-sungguh. Yang kesekian kalinya Bapak Ibu, saya ulangi, wa laqad itu adalah huruf untuk menguatkan. Untuk apa? Meyakinkan. Artinya apa? Agar kita lebih fokus, lebih sungguh-sungguh lo, bener lo. Nah. Allah bersama Pak. Allah Maha tahu. Juga tahu kita siapa hambanya ini. Termasuk perhatian kita kayak apa? Fokus kita kayak apa? Udah tahu Pak. Halo Bu. Allah tahu gak kalau kita ngasih ini? Tahu gak? Tahu ini ngaji. Tapi Allah tahu ada yang pegang HP. Kurang nyinggung loh. Nah, HP nyimak masih apa? Ada yang ngalah pun. Yang ngantuk. Ya. Allah tahu Pak. Dulu juga begitu. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Quraisy Pak, nggak percaya. Apalagi Muhammad yang, maaf bahasa mereka mungkin dokpus. Apalagi Muhammad itu dokpus. Mereka lupa. Mereka siapa? Quraisy lupa. Lupa apa?
Nabi Muhammad tuh nggak bisa membaca menulis, betul nggak? Gitu? Nggak pernah baca kisah, nggak pernah baca komik, halo, nggak pernah ngerumpi juga, gitu? Kenapa? Nggak pernah. Kongkong rumpi diambil nggak pernah. Soli Pak di rumah. Ya. Lah kok ujuk-ujuk menceritakan masa yang sudah lama dulu dari masa itu. Betul nggak? Itu yang mereka lupa. Dia nggak pernah baca. Kenapa nggak bisa baca Umi? Baca Taurat enggak, baca Injil enggak, Rumi juga nggak pernah. Yang lain apalagi nggak ada. Dan kok ujuk-ujuk ada cerita masa lalu yang jauh sekali sebelumnya, ribuan tahun yang lalu. Dari mana itu? Yang mereka lupa. Mestinya yang mereka dengar sami'na wa ata'na, macam gitu. Mereka malah menolak. Bos, asatirul awwalin itu dongeng masa lalu. Yang dongengin siapa? Gitu. Karena mereka menolak, mengingkari, Allah meyakinkan. Walaqad, ini beneran loh, kures. Halo. Di bahasa saya Pak. Siapa? Meyakinkan. Kita hari ini juga sama. Kita hari ini sama. Kita diyakinkan, dimantapkan bahwa ini kisah yang benar. Saya benar. La raiba fihi. Tidak ada keraguan. Kenapa? Yang menceritakan orangnya nggak mampu baca, nggak mampu kok bisa cerita. Dari mana itu? Oh berarti itu benar wahyu dari Allah. Allah tahu itu kondisi kita, tapi Allah meyakinkan agar kita lebih mantap. Katanya walaqad, dan sungguh lamnya tauhid, qadnya tauhid, dua makna. Sungguh beneran. Arsalna, kami utus. Kami siapa? Allah. Aku utus. Dan sungguh aku utus, kata Allah. Siapa? Musa. Nabi Musa yang dulu tadi kisahnya singkat ya, dari Bani Israel yang lahir di masa Fir'aun, yang biadab ya. Kemudian beliau diselamatkan dari larung di sungai Nil dan ditemukan oleh keluarga dan diasuh oleh Fir'aun. Itulah Nabi Musa.